di dalam memasuki gedung ibadah yang baru, di dalam pentahbisan gedung gereja yang baru, kami dengan penuh sukacita bersama dengan seluruh jemaat para hamba Tuhan kami mau bersyukur kepadamu di dalam pimpinan. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati kedua hamba, baik yang menyampaikan, menerjemahkan, dan yang mendengar. Kiranya kami boleh diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Raja Tuhan. Halo. Ya. Saudara, jujur setiap kali kalau saya mau khotbah di rangka rapat, saya agak sedikit takut. 老师说，我每次要在兰州讲道的时候有一点惧怕， Karena banyak bishop-bishop di 因 situ. 为很多会都在那边。 Kita lihat tadi banyak bishop di situ. 你看很多会都吗？刚才唱歌的， Kita di kota Pengembangan cuma ada satu bishop, tapi di rangka rapat hampir ada 20 bishop itu. 在发展年龄只有一位会都，但是在兰都有20多位会都。 Mereka 20, saya satu, ya saya pasti 他 kalah. 们20多位，我一个人当然不是了。 Tapi saudara-saudara, jangan salah lihat. Meskipun 20 itu yang KW, 虽然他们是20多，但是他们是假的， yang orinya. 在这里的就是真的。 Nah, yang saya mau katakan adalah saudara-saudara, Anda bisa melihat bahwa 我会看见的大家，你们看我们现在的敬拜气氛，诗歌班，我们当然要给他们鼓掌。 Amin. Saya belum pernah melihat gedung ini. 我从来还没有看过这个教堂， Saya kagum dan merasa bahwa tempat ini nyaman untuk beribadah. 我很佩服这个地方是非常的舒服，非常的好来敬拜上帝。 Pagi ini saudara-saudara, kita sedang meresmikan gedung ini di dalam nama Allah Bapa dan Jemaat Indonesia ini. 今天我们要听上帝的话，在这个现场过程的崇拜中， Kepala sidang memberikan tema kepada saya adalah gereja yang bertransformasi. 主堂牧师给我这个更新的教会。 Maksudnya diambil dari Roma pasal yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验美和神的善良、纯正和喜悦的旨意。 Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang gereja, 如果我们讲关于教会， kita berbicara tentang saya, saudara, dan kita semua yang ada di dalam 我们正 gedung 在 gereja 提 ini. 我自己、你们大家是一个群， Kita dikumpulkan di dalam satu dasar persekutuan Tuhan, 我们被召集为了一个团体， bukan inisiatif saudara, 不是因为你的主动， tapi kita berkumpul di dalam satu dasar, yaitu Yesus Kristus. 而是我们被召集是为了一个基础，就是耶稣基督。 Tuhan yang mengambil inisiatif memungkinkan saya, saudara kita semua bersatu. Itulah yang disebut dengan gereja. 是上帝主动的召集你我在这里合一来敬拜，这叫做教会。 Persekutuan ini bisa terjadi, saudara-saudara, ada inisiatif Allah yang harus dibayar mahal di dalam penebusan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. 这个团契可以召集，是因为上帝的主动是耶稣救赎了我们，所以我们可以在这里来敬拜上帝。 Itulah gereja. 这叫做教会。 Nah, saudara-saudara, gereja
ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 教会就是那些人已经被释放、被赎回的人，这叫做教会。我特别要强调的就是，上帝已经完成了这个救恩的工作。 Yang ingin saya katakan adalah Tuhan sudah menyempurnakan pekerjaan penyelamatan. Apa tujuan daripada persekutuan orang percaya? 所以我们的信徒的团聚是什么目标呢？ Bukan menjadi penghias gedung gereja. 不单单是个教堂的装饰而已。 我再说一次，saya ulang sekali. Kita dikumpulkan menjadi gereja, bukan menjadi penghias gedung. 我们被召集成为教会，不是为了装饰这个教堂而已。 Tetapi saudara-saudara, gereja itu dimungkinkan ada Tuhan berkarya secara luar biasa. 教会存在的可能是因为上帝的做法。 Dia ingin saudara dan saya disatukan di dalam persekutuan, di dalam dasar Yesus Kristus. 他要你我被团聚成为一个团体。 Untuk apa? 为什么？ Tuhan punya tujuan. 上帝对我们有目标。 Apa tujuan 是 Tuhan? 什么目标？ Tuhan ingin membuka surga ada di bumi ini. 上帝要把天堂的门在这个世界打开。 Atau dengan bahasa lain, Tuhan ingin supaya kerajaan Allah ada di bumi. 上帝要他的国度可以存在这个地上。 Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan mengumpulkan kita di dalam satu karya yang begitu luar biasa. 这是上帝召集我们他伟大的作为的目标。 Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus memahami. 所以我们每一个人都要了解。 Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan punya tujuan. 第二，上帝的目标， Seperti yang saya katakan tadi, 刚才我所说的， ada tujuan Tuhan yang begitu mulia terhadap dunia dan manusia. 上帝对这个世界，对这个世界的人类有伟大的目标。 Apa itu? 是什么目标呢？ Supaya gereja boleh melihat dunia di sekeliling, di luar daripada persekutuan orang-orang. 就是要叫教会可以看周围的人， Supaya mereka juga bisa masuk terhisap di dalam persekutuan yang Tuhan sudah tebusi. 让周围的人可以被吸引进入来一起团聚在这个教会。 Kita yang sudah ditebus oleh Allah, 我们被救赎的人类， kita yang sudah dipersatukan oleh Tuhan 我们跟上帝合一的人， menjadi gereja. 成为教会。 Saudara jangan lupa, inilah yang kita sebut dengan gereja yang sudah mengalami transformasi. 所以这个叫做被更新的教会。 Saudara-saudara, apa yang disebut dengan gereja yang transformasi? 什么叫做被更新的教会呢？ Gereja yang disebut dengan gereja yang transformasi adalah gereja yang sudah mengalami perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap diri anak-anak yang Tuhan sudah. 被更新的教会就是有圣灵在所有团体每一个人的心的里面所工作伟大的工作在我们的里面。 Transformasi itu saudara-saudara melalui pekerjaan Roh Kudus 更新是圣灵的工作， menyangkut dan mencakup di dalam hal apa saja. 有关乎什么事情？ Pikiran, 思想、 hati, 心灵 dan tindakan. 和做法。 Itulah yang disebut dengan gereja yang transformasi. 这个就是叫做更新的教会。 Kalau kita disebut adalah gereja yang sudah mengalami transformasi, 假如我们被称作被更新的教会了， paling sedikit saudara-saudara ada beberapa hal yang kita bisa lihat ciri-ciri daripada gereja yang mengalami transformasi. 至少你们可以看见有几个样式，叫做被更新的教会。 Yang pertama, 第一， gereja yang sudah
sungguh-sungguh memahami panggilan dan tujuan hidupnya. 第这个人呢，他真正的明白他生命的呼召。 Saya tadi sudah katakan bahwa kita ditebus oleh Allah melalui satu karya yang begitu luar biasa. 刚才我所说，我们被上帝救赎了，以上帝伟大的作为， Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini. 上帝叫我们存在在这个世界， Tuhan punya tujuan. 他有目标。 Apa tujuan 这是 Tuhan? 什么目标呢？ Supaya saya dan saudara yang ada di dalam dunia ini bisa menjadi berkat untuk orang. 叫你我住在这个世界的人可以成为别人的祝福。 Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa terhadap saya dan saudara. 上帝有这么伟大了不起的工作在我们的里面了， Dari hidup kita yang tidak berpengharapan, 叫我们没有盼望的生命， dari hidup kita yang diikat oleh dosa, 叫我们被去捆绑的生命， dari hidup kita yang tidak berarti, 叫我们没有意义的生命。 Tuhan mengambil inisiatif. 他主动的 Dia mencari kita, 寻找我们， dia menebus kita 救赎回我们， dengan harga yang sangat mahal. 用这个非常宝贵的代价。 Kenapa saudara-saudara Tuhan mau melakukan itu? 为什么上帝要这样做？ 因为你我有价值。 karena saudara dan saya berharga。 Amin. Amin。 Semalam dalam perjalanan ke sini saudara-saudara, saya mau memasuki Bandar Durian ya. Bandar Durian, tapi tidak ada duriannya. Ada SPBU, saya menuju ke toilet saudara-saudara. 昨天要来到这个蓝图，我们经过这个班达公园，可是没有留言在那里。我在那个汽油站进他的厕所。 Selesai dari toilet, saya keluar ke wastafel, saya cuci tangan. 从厕所出来以后，我洗手。 Saya waktu hampir naik ke sini. di samping saya ada orang muda. Kan我也看到。 Dia melihat saya melihat dia. 是我觉得很奇妙的，他穿的那个 T 恤， Tapi saya melihat agak ajaib dia memakai baju kaos. 那个后面belakang daripada T 恤itu ada kalimat. 他这个衣服的后面有一句话， 注意听哦， silakan kita coba dengar kata-katanya. hidup ini begitu penting. 这个生命非常的重要， Meskipun aku tidak berguna, 虽然我没有用。Seluruh anggota jemaat di kota kita tidak sampai 4.000。 以前我们都会有这么多，6000多，对不对？ Dulu sebelum kota pengembangan jemaat kita ada 6 ribuan。 1983年解散后，我们的会教会已经堕落到3000多。 Sejak tahun 1982 ketika kita dibubarkan, gereja kita mengalami penurunan. 这个教会我不晓得它的历史经多久，有到100年， Saya tidak tahu berapa tahun gereja ini, apakah sudah 100 tahun? 有没有？Pak Johannes， Apakah ada 100 tahun gereja ini? Pak Johannes，到了100年了，啊，65年了，他的会也是一样的， Ya, jemaahnya dari dulu sampai sekarang segitu aja ya. 对不对？ Benar kan? 1982年我来这边讲到， Tahun 85 saya pernah di tempat ini. 吓死我，buat saya kaget. Kenapa? Kenapa? Majelis di bawah itu jadi curi, khotbah saya di sana. Lalu kemudian saya turun, saya diomeli. 在下面的这个角色，他是成为审判官，他记着我所讲的道。 你知道这边的执事很厉害的哦， Majelis di sini hebat-hebat. 他们会讲道啊，对不对？ Mereka juga bisa khotbah, betul kan? 给他的好的读完没有问题，他们自己就传道人讲道。 没有神父不要紧， mereka bisa jadi hamba Tuhan sendiri 到今天sampai hari ini. 65
pengembang. Gereja kita sedang mengalami kondisi yang kurang bagus. 我们这个发展的整个教会正在降落它的这个做礼拜的。 Kenapa? 为什么？ Sebab saya kita semua tidak memahami tujuan panggilan daripada gereja. 因为我们大家都不了解这个教会的呼召和它的目标是什么。 Kita hanya sibuk saudara-saudara mengurus internal gereja kita. 我们只是忙碌管我们教会那边的事， Ya kan? 是不是？ Tapi kita tidak ingat, kita lupa bahwa kita menjadi gereja Tuhan punya tujuan. 我们忘记了成为教会，上帝对我们有他的目标。 Gereja yang bertransformasi adalah gereja yang benar-benar memahami panggilan dan tujuan hidup. 这个更新的教会是真正的了解他的呼召和他的目标的教会， Menjadi teman sekerja Allah, 是成为上帝的同工， memperluas kerajaan. 扩展上帝的国度。 Itu yang pertama. 那是第 Yang 二 kedua, saudara-saudara, 第二点， gereja yang sedang mengalami transformasi 经历这个更新的教会， adalah gereja yang sungguh-sungguh menjaga persekutuan dan keseharian yang kuat. 是真正的保守团聚和关怀的教会。 Covid Covid sesudah Covid, saudara-saudara gereja mulai ibadah memakai apa? Online. 当这个新冠一退之后，很多教会开始有了这个上网做崇拜。 Will 怎么？太舒服了。 menjadi begitu nyaman. 他们就告诉我，他们讲回到 Mereka berkata, Pak Bisu, 我明天出来摆了，那我的主不能出来摆啦。 saya bisa pergi ke gereja lagi, saya di rumah pun bisa beribadah. 我的主， Saya di rumah, 我会使参加出来摆几场กับ几场。 saya bisa beribadah beberapa gelombang. 我明来干 Saya 嘛？ nggak perlu lagi ke gereja ya. 这边教会有没有？ Apakah di sini ada yang demikian? 这边教会有了，这个。 Saya percaya mereka di sini nggak ada yang kayak gitu. 这我告诉你呢， Tapi saya ingin berkata kepada saudara, kenapa setiap minggu kita wajib berkumpul di dalam gereja? 为什么每
gereja kami boleh menjadi gereja yang mengalami transformasi. 主，我们盼望我们的教会是成为更新的教会。 Gereja yang transformasi adalah gereja yang mengalami perubahan. 这个更新是要经历这个改变。 Perubahan ini yang membuat kami ingin seperti Tuhan adanya. 这个变化叫我们更像上帝， Bagaimana kami boleh mencintai dan mengasihi Tuhan? 让我们明白怎么样爱我们的上帝， Bagaimana kami boleh menjadi teman sekerja Allah? 让我们明白怎么叫做上帝的同工。 Di hadapan kami 在我们的面前 ada banyak jiwa-jiwa. 有很多的灵魂， Di sekolah kami ada ribuan siswa. 在我们的学校有很多的学生， Di luar gedung gereja kami ada 4.000 jiwa. 在我们教堂以外有40,000多灵魂。 Tuhan pakai kami 主神用我们 menjadi alat. 成为你的器皿， Kami rindu 我们渴慕， kami boleh menjadi alat. 我们可以成为你有用的器皿， Gereja yang sedang mengalami transformasi. 经历更新的教会。 Gereja ini boleh menjadi sentral daripada penginjilan, misi dan pembinaan. 愿这个教会可以成为传福音跟培养的中心。 Berkati Gembala Sidang, hamba Tuhan, majelis dan pengurus. 祝福朱堂牧师、神父跟所有的子孙们， Berkati semua jemaat kami. 祝福我们教会所有的会友， Tuhan bangkitkan mereka 主兴起他们， supaya mereka juga mengalami transformasi. 让他们也经历更新， Sehingga gereja ini benar-benar adalah gereja yang sudah diubah oleh Tuhan. 让这个教会成为已经上帝更新改变的教会。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 我们要献上感恩。 Hari ini 今天 tercatat di dalam sejarah gereja Methodist Kota Pengembangan. 在我们发展年议会教会的这个历史， Kami sudah menghabiskan gedung ini menjadi gedung gereja tempat ibadah jemaat ini. 这个教会已经宣堂典礼了。 Tuhan pakai dan berkati jemaat kami. 主使用我们所有的会友， Firman-Mu yang sudah disampaikan kiranya juga memotivasi kami. 已被传的这个正道， Terima kasih. 谢谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的圣名我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan. 我们再来赞美唱一首诗。Kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, 同时把最好的来奉献。Selanjutnya kita menjalankan persembahan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan.
领受上帝的祝福，给他terima berkat Tuhan。当年我主耶稣基督的恩惠，上帝的慈爱，生命的交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk di dalam kata-kata sambutan,
kita menikmati penampilan yang terbaik bagi siswa-siswi metodis kita PKM. Mari kita berikan aplaus kepada dari penampilan dari anak-anak SU kita PKMM. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan kita, yaitu Bapak Pandi Wijaya. Pastikan pentabisan dan sekaligus meresmikan pemakaian gereja kami yang baru ini. Yang terhormat Bapak Bishop Kota Pekalongan, Pendeta David Hu, yang terhormat para DS Distrik Mission, Pendeta Yoel, Distrik 1, Pendeta Rasimin, Distrik 2, Pendeta Budianto, Distrik 4, Pendeta John Trianto, yang kita kenal dengan John Wang. Para
hamba Tuhan yang hadir bersama-sama kita, ada Pendeta mantan Kepala Sidang kita, Pendeta Wiranto, Pendeta Hendria, Pendeta Darwin, dan seluruh hamba Tuhan yang hadir bersama pada pagi hari ini. Yang terhormat juga leader Kota Pengembangan, Bapak Sangat Ginting, selamat datang Pak. Pak juga dari kantor pusat, Pak Ibrahim Sidik, penata layanan Kota Pengembangan kita. Juga hadir bersama kami pada pagi hari ini dari Yayasan Buddhis Jayanti, Pak Andi Aziz dengan para pengurus, Pak Acat ya, ini teman perempuan saya, Pak Saudi, Pak Makin, selamat datang, terima kasih atas kedatangannya. Para jemaah, majelis, jemaah, teman-teman, aktivis, para undangan yang berbahagia ini. Berbicara mengenai pembangunan gereja kami ini, tentu kita tidak akan lupa dengan sosok yang satu ini, Bapak almarhum Esa Kalinggo. Beliau yang sejak dulu semasa hidupnya terus mempunyai satu kerinduan agar gereja Rangkong Perapat yang sudah lama ini mempunyai satu tempat yang baru, tempat yang lebih nyaman untuk kita bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, kami sering berdiskusi apakah kami mau membongkar gereja lama atau membeli di tempat lain. Akhirnya Tuhan menjawab, di samping rumah sosial kami yang gereja baru ini terdiri dari 3 tapak perumahan, 2 rumah papan dan 1 ruko. Jadi kami beli secara bertahap. Yang pertama di samping rumah sosial, kemudian yang di samping kantor guru, dan yang terakhir di ruko ini. Pak Esa Kalinggo terus mendorong agar gereja kita ini bisa segera dibangun. Pada masa-masa terakhirnya dengan kondisi yang sudah lemah, beliau dengan sekuat tenaga ikut juga dan mendorong saya agar segera melaksanakan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu dilakukan pada tanggal 2 Februari 2020. 3 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2020, beliau berpulang ke rumah Bapak. Tidak disangka, kami dari panitia juga tidak mengatur kepergian beliau tepat pada hari ini, hari Minggu juga, tanggal 23 Februari 2025. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada mantan DS kita, Pendeta Mini Panda, yang saya anggap ini yang memotivasi kami untuk juga segera membangun gereja baru ini. Pada waktu itu semasa hidupnya Pak Esa bertanya kepada saya, "Wi, kita perlu biaya uang berapa dulu baru bisa dibangun?" Waktu itu saya bilang, ya minimal kita harus punya 2-3 miliar di tangan baru bisa kita membangun seperti itu kan. Jadi
uang yang terkumpul pada saat itu hanya sekitar 300 jutaan saja yang kami kumpulkan dari jemaah. Jadi suatu ketika DS kami ini, Pendeta Mini Panda, datang ke kantor rapat berkhotbah. Di akhir khotbahnya beliau memerintahkan kepada saya dan Pak Eksan untuk segera memulai pembangunan ini. Beliau, saya masih ingat, mungkin dari rumah sudah menyiapkan simpanan hari tuanya ya. Itu ada satu keping emas mungkin sekitar 20 sampai 25 gram, dan beliau langsung menyumbangkan. Kalian harus percaya dengan iman, kalian harus mulai, Tuhan akan menolong. Akhirnya kami memberanikan diri untuk segera memulai. Jadi Tuhan itu begitu mengasihi kami beranikan diri memulai untuk segera meletakkan batu pertama, dan kami berserah kepada Tuhan dan terus berdoa. Puji Tuhan, kami semasa pembangunan ini Tuhan terus menolong kami dari panitia. Kami tidak pernah kekurangan dana. Setelah kas hampir habis, Tuhan menyediakan. Puji Tuhan, haleluya. Inilah panitia kami. Terima kasih kepada semua panitia juga. Ada Pak Gunawan, Pak Unhui, Aan, Bu Leni, Ibu Xiaoqin, Ibu Elizabeth. Terima kasih yang sudah bersama hampir 5 tahun ini bersama-sama saya menyelesaikan pekerjaan ini. Selanjutnya, spesial terima kasih saya kepada Bro Aminuddin Angkasa. Diperkenalkan sendiri. Beliau yang menemani saya selama hampir 4 tahun lebih ini ya, dari mulai perencanaan, desain, fondasi, struktur, sampai tahap finishing. Beliau ini terus mendampingi saya, terus mempunyai tanggung jawab, punya dedikasi, punya komitmen. Bahkan kadang saya tidak sempat ke rapat, beliau datang sendiri dengan biaya sendiri, semua, bahkan hotel sendiri beliau keluar, dan kami tidak membayar beliau 1 rupiah pun. Dia dengan sukarela membantu kami. Terima kasih Pak Amin. Tapi ada satu kesaksian yang luar biasa dari beliau. Suatu ketika, mungkin 2 tahun yang lalu, beliau ada satu kerinduan bahwa anaknya supaya bisa bersekolah dan mendapat scholarship di Singapura. Jadi beliau pernah bercerita kepada saya, singkat cerita, anaknya mengikuti semacam bimbel dan mengikuti tes. Waktu itu saya masih ingat di Jakarta ya. Dan puji Tuhan, akhirnya anaknya diterima di Singapura dengan scholarship penuh di sekolah, salah satu sekolah terbaik di Singapura. Mungkin yang kedua ya, mungkin kedua terbaik. Bapak Ibu tahu nama sekolahnya? Methodist Anglo Chinese School. Puji Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan berkati setiap orang, bahkan di luar orang percaya, asalkan beliau bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seperti yang saya kutip dari satu
pasal di 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi, karena berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Jadi kita terus melayani Tuhan, Tuhan tentu menjawab jerih payahmu. Terima kasih Pak Amin. Ya, Pak Amin ini juga luar biasa. Next. Jadi beliau menghitungnya ini sungguh luar biasa. Jadi waktu itu RAB kami 8.595.000.000 sekian, dan realisasi hampir sama ya. Next. Bukan. Realisasi pengeluaran kami 8.612.000.000 sekian. Ini luar biasa Pak Amin menghitungnya. RAB-nya hampir sekali kos. Jadi pembangunan ini kami tidak pakai kontraktor, tidak pakai konsultan. Jadi semua kita lakukan sendiri. Kita menggambar sendiri, mendesain sendiri, membeli barang sendiri. Pak Amin yang sering mendampingi saya waktu di Medan untuk memilih barang yang terbaik. Jadi semua kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kami dari panitia pembangunan juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah mendukung panitia ini. Nah, ini juga satu kesaksian yang luar biasa saya kira ya. Dari dana yang kami kumpuli 6 miliar lebih, itu 2.100.000.000 lebih itu anonim. Terus terang saya sebagai ketua tidak tahu itu siapa. Jadi hampir 30 sampai 35% itu terus terang saya tidak tahu. Ada yang tulis anonim, ada yang tulis NN, ada yang tulis 888, ada yang tulis 777, tapi tidak ada yang tulis 666 ya Pak. Hanya 777. Jadi inilah yang dinamanya pertolongan Tuhan. Tapi ketika kami membangun ini kan masa COVID. Jadi Tuhan itu menggerakkan setiap orang untuk membangun bait sucinya. Ini yang saya bilang luar biasa. 2 miliar lebih saya nggak tahu itu siapa, terus terang saya nggak tahu. Yang tahu saya pasti, saya bersaksi bahwa kami tidak pernah kekurangan. Sesuai progres, kami butuh ada. Kami butuh ada. Satu kesaksian terakhir, ketika kami tidak ada dana lagi untuk beli videotron ini, waktu itu kami putuskan hanya pakai LCD. Nah, Tuhan menjawab. Tuhan langsung memberikan kami satu donatur untuk mengadakan videotron ini. Ini adalah dari kakak Pak Minudin yang namanya Ibu Mina Angkasa. Beliau mempersembahkan satu videotron kepada kami. Terima kasih. Sampaikan salam Bu Mina. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para jemaat kita yang selama hampir 4 tahun lebih ini tidak lelah, tidak jemu memberikan persembahan mendukung pembangunan kami ini. Dari Ibu Tanti juga ya yang terus memberi, Ibu Sutan ya, itu Ibu Eni, terima kasih Bu Eni. Ini semua set dari
Bu Eni ini semua. Satu kareng itu hampir 2 juta rupiah. Terima kasih Bu Eni. Dari semua cek ini persembahan dari Bu Eni. Ya, kami dari panitia juga mengapresiasi ada satu jemaat kami. Saya sering bilang beliau adalah jemaat yang paling kaya. Jemaat yang paling kaya di gereja kami. Beliau dengan setia. Kenapa saya bilang dia jemaat paling kaya? Ibu ini seorang yang sungguh sederhana. Dia hanya pekerjaannya hanya menerima upah jaminan Rp1 selama 3 tahun terakhir ini. Ini menjadi satu contoh iman yang setia. Saya jumpa ibu ini, beliau juga terus bersuka cita. Beliau mengasihi Tuhan, mengasihi gereja kami. Mari kita sambut. Mana Ibu ini mana? Jangan ada Pak Ginting yang bisa berbantu. Kita akan coba dulu juga ya Pak Ginting ya. Mana Pak Ginting? Dari Gunung Pakam bawa ketupat. Melepas rindu walau sesaat. Selamat datang di Rantau Prapat. Kami sambut dengan sukacita dan semangat. Jalan-jalan di Kota Medan, jangan lupa singgah makan durian. Terima kasih para donatur yang budiman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kami panitia juga akan beri satu penghargaan kepada beliau-beliau ini. Mungkin yang pertama kepada Pendeta Mini Panda. Kemarin saya ada ke rumah beliau, mungkin alasan kesehatan beliau tak bisa hadir ya bersama-sama kita. Jadi beliau mendoakan kepada gereja kami, beri selamat, berdoa supaya kami terus bertumbuh dan menjadi terang dan garam khususnya kepada orang-orang sekitar di Rantau Prapat. Mungkin dari Pak DS1 ya, Buksu Rasimin dari kami panitia memberikan bakat, mungkin memberi besok ya Pak Rasimin, Buksu Rasimin bisa silakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan plakat ini sebagai tanda cinta kasih daripada gereja ini kepada seorang hamba Tuhan yang pernah menjadi pimpinan distrik ini, yaitu DS Pendeta Mini Panda. Saya akan membacakan ini. Yeni Ebenezer Rantau Prapat. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Mini Panda atas motivasi dan dukungan dalam membantu dan mendukung pembangunan Yeni Ebenezer Rantau Prapat. Dari Ketua Panitia Pembangunan Pandi Wijaya. Mari kita sambut dari sama-sama. Selanjutnya mungkin ucapan terima kasih dari Panitia Pembangunan kepada almarhum Bapak Esa Kaliko. Mungkin Ibu Nini bisa mari kita ucapkan bersama. Saya akan membacakan untuk tanda terima kasih kepada almarhum Bapak Esa Kaliko sebagai inisiator dan dukungannya dalam membantu pembangunan di Ebenezer Rantau Prapat, dari Ketua Panitia Pembangunan
Selanjutnya kami dari panitia pembangunan memberi terima kasih juga apresiasi kepada Ibu Oilinio ya. Mohon ke depan Ibu Oilinio, ini ibu yang luar biasa yang menjadi. Inilah Ibu Oilinio, mari kita beri tepuk tangan kepada dia. Ucapan terima kasih kepada Ibu Oilinio atas komitmen dan dukungan dalam membantu pembangunan GMI Ebenezer Rantau Prapat. Dari Ketua Panitia Pembangunan Pandi Wijaya. Yang terakhir dari panitia pembangunan memberi apresiasi, terima kasih kepada Bapak Aminuddin Angkasa. Mohon persilakan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Aminuddin Angkasa atas komitmen yang luar biasa dalam membantu dan mendukung pembangunan GMI Ebenezer Rantau Prapat. Dari Ketua Panitia Pembangunan Pandi Wijaya. Selanjutnya kami mengundang yang mewakili Pembimas Kristen, apakah ada hadir di tempat ini untuk menyampaikan kata sambutan Pembimas Kristen? Kalau tidak ada, kita melanjutkan kata sambutan dari leader kota kita, Bapak Sangat Ginting. Tajak bilang, salam. Menyatakan sekian perusahaan hati, saya kata sosial, dan kau cincin, cincin kita patut bersyukur kepada Bapa yang di surga karena Dia telah menolong kita dan beserta dengan kita yang di dalam pentahbisan Gereja Ebenezer. Yang kami hormati Bapak Bishop David Bu beserta Ibu pimpinan jemaat ya, gereja ini dan para DS, para hamba Tuhan seluruhnya, terlebih teman saya Ketua Panitia beserta anggota yang telah penuh berjuang, para majelis dan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Saya juga ingat 5 tahun bahkan mungkin lebih, sahabat saya almarhum Bapak Esa, dia pernah menemui saya. Dia berbincang-bincang dan berdiskusi tentang tanah gereja kita ini, ya, tanah sekolah juga, ya. Dan juga dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja ini. Dan sehingga ada yaitu siapa itu teman kita Bapak Obi, ya, dia menelpon saya tentang tanah ini. Akhirnya karena kita tahu bahwa gereja kita, gereja Tionghoa, ada yang namanya itu nama pribadi gitu ya. Jadi Bapak
bersyukur di dalam hal itu. Ya. Dan kita lihat dengan jeripaya, demikian juga Pak Andi ya, soal dana waktu itu kita sudah melihat bagaimana tadi Pak Andi sudah menyampaikan, akhirnya Tuhan telah menolong sehingga selesai pembangunan ini. Sama dengan Ebenezer, Tuhan telah menolong sampai saat ini gereja ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ya, demikian juga para majelis, tentunya tidak sampai di sini pekerjaan ini dengan gedung yang sudah begini megah. Bapak Bishop tadi melalui firman Tuhan dan juga dengan satu nyanyian tadi berkomitmen, ya, saudaraku diminta berkomitmen melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tadi ada dikatakan Pak Bishop, ya, dikatakan masih banyak saudara kita, khususnya kita orang Tionghoa. Ada tadi dikatakan 4.000, dikatakan Pak Sawanginya. Coba bayangkan, kita hanya ratusan, tapi 4.000, ya 3.000-an yang di luar sana yang belum mendapatkan anugerah Tuhan. Itu dengan komitmen kita tadi, marilah kita lebih giat melayani Tuhan. Percayalah, dengan kegigihan kita dan dengan kerajinan kita, Tuhan akan memberkati. Dan gereja ini nanti bisa, bukan di saat tak bisa ini penuh, ya, tetapi berikutnya, hari berikutnya Tuhan akan memberkati dan gereja kita ini bertambah dengan anggota. Karena Pak Pandi tadi menyebutkan soal pantun, saya juga menutupnya dengan pantun. Berjalan-jalan ke tepi muara, singgah sejenak ke kota rantau di seberang. Hari ini kita penuh dengan sukacita karena gereja Tuhan sudah kita habiskan sebagai terang. Terima kasih. Tuhan Kami mengundang untuk Bapak Bishop menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Bishop kami persilakan. Ya, saudara-saudara, saya tidak khotbah. Saya sudah lihat bahwa kaki kanan kiri saudara sudah mulai digesek-gesek. Itu pertanda jam makan siang sudah hampir tiba. Jadi sabar sejenak. Yang pertama, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik. Perjalanan pembangunan gedung ini hampir 5 tahun. Saudara perhatikan, tadi ketua panitia menyebut para pahlawan-pahlawan dari gereja ini yang memberi perhatian begitu luar biasa. Ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi itu menjadi catatan sejarah di dalam gereja Metodis Indonesia, gereja itu. Semua pimpinan. Yang kedua, saudara-saudara, kita rindu bahwa gereja ini mengalami transformasi. Mari semua hamba Tuhan, majelis dan jemaat bersatu hati memahami eksistensi kita sebagai gereja dan hakikat gereja. Gereja yang mengalami transformasi adalah gereja yang berani mengambil terobosan. Oleh karena itu saya berharap
Saya bergaul cukup lama dengan Pak Pandi. Tadi waktu saya dengar dia memberi laporan itu seperti berkhotbah. Mungkin Pak DS bisa usulkan beliau menjadi evangelis. Ya. Setuju? Setuju. Orang martilnya di tangan saya. Ya. Saudara-saudara, kenapa saya mau melantik evangelis? Sebab gereja harus melakukan terobosan di dalam perjalanan dunia yang begitu global. Sudah kita lantik 7 evangelis dan mereka itu luar biasa berpelayan. Saya tadi melihat Pak Pandi, saya ikutin dia bicara luar biasa. Ini bisa jadi calon pendeta juga. Ya. Terima kasih untuk panitia semua. Mana panitia? Boleh lantik berdiri semua panitia. Mana-mana, ayo. Mari Bapak Ibu kita memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, terima kasih. Nah, yang paling menarik hati saya adalah seorang sosok yang bernama Amiruddin Angkasa. Boleh kami persilakan berdiri. Baik. Sebentar, jangan tunggu. Ada 2 pertanyaan saya. Apakah nama Bapak itu ada hubungan dengan dokter gigi Amiruddin? Enggak ada. Nah, yang kedua, apakah nama Bapak ada hubungannya dengan Hotel Angkasa di Medan? Bukan. Kalau ada, siapa tahu kami bisa diskon besar-besar. Baik, dipersilakan duduk. Terima kasih Pak. Saya sebagai bishop pimpinan gereja BPIS Kota Palembang memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk keterlibatan, sumbangsi, perhatian yang begitu luar biasa. Saudara-saudara perhatikan, Tuhan memakai orang-orang yang luar biasa untuk memberkati kita. Saya dari semalam begitu masuk ke gedung ini saya kagum banget. Kenapa? Sebab begitu saya masuk, yang pertama saya perhatikan adalah suara daripada gedung ini. Ternyata begitu bagus. Nah, mungkin beliau ini bisa kita jadikan menjadi konsultan Pak ya. Tapi jangan kutip ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, memberkati kita. Sebab ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk gereja ini. Atas nama Metodis, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita terus bersemangat melayani Tuhan dengan ditabiskannya gereja ini akan menjadi gereja yang sudah mengalami transformasi. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dan selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Halo. Puji syukur kita pada kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita semua di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Bishop, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Ibu hamba Tuhan semuanya, yang saya hormati Kepala Dinas Lintas Agama Labuan Batu atau yang mewakili, dan seluruh para tua gereja dan Bapak Ibu undangan serta seluruh jemaat yang berbahagia. Sungguh merupakan suatu sukacita yang luar biasa karena kita bersama-sama boleh hadir di sini dalam rangka untuk pentapisan gedung gereja baru bagi jemaat GPI Ebenezer Rapat. Resmen ini menandakan dimulainya fungsi gereja ini sebagai tempat ibadah dan sarana beraktivitas rohani
buat semua jemaat, terlebih khusus buat jemaat GMI Ibn Hajar Rangkap Rapat. Semoga Tuhan memberkati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Ketua Panitia Peresmian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bishop yang telah menyampaikan firman Tuhan dan sekaligus telah meresmikan gedung gereja GMI Ibn Hajar Rangkap Rapat. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Sidang atas segala masukannya untuk panitia. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh DS dan hamba Tuhan dan semua pihak terkait serta seluruh undangan yang telah berkenan hadir. Yang keempat, terima kasih kepada seluruh panitia pembangunan yang telah bekerja siang dan malam dengan hati yang tulus sehingga gedung gereja ini hari ini boleh ditapiskan. Dan terima kasih kepada semua orang tua gereja atas sumbangsi pikiran dan masukannya serta seluruh jemaat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh panitia peresmian yang telah mempersiapkan segalanya dengan baik sehingga seluruh acara hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan terima kasih di kesempatan ada teman-teman dari Yayasan Bunda Jayanti Rantau Prapat. Pada hari yang penuh sukacita ini, saya atas nama seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, tindakan, ataupun lainnya kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Seperti pepatah orang bijak mengatakan, karena kekurangan adalah milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan merupakan milik Tuhan semata. Akhir kata ini saya temukan ini dengan sebuah pantun. Anak kecil bermain layang di pinggir kali. Talinya putus, layangnya pun melambung tinggi. Mari Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga hidup boleh semakin diberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Presiden kita, Bapak Prekidius. Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian gedung gereja ini telah selesai kita laksanakan. Dan setelah ini kita akan masuk ke ruang bawah. Di bawah sudah menyediakan konsumsi dari panitia konsumsi. Sebelumnya kita akan dokumentasi dulu untuk mengabadikan momen ini. Jadi setelah dokumentasi, Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk memasuki ruangan yang sudah disediakan untuk bersama-sama menikmati perjamuan kasih. Sebelum perjamuan kasih, kita minta DS Yoel untuk gereja, jalan gereja ini boleh jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nama Tuhan dimuliakan melalui gereja ini. Tuhan, kami sudah dikenyangkan melalui firman. Bila firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh membawa perubahan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, bila kami boleh mengalami transformasi dan perubahan yang nyata sehingga kami boleh semakin bersinar di tengah-tengah lingkungan kami. Kami juga bersyukur untuk seluruh panitia, mereka sudah mempersiapkan makan minuman. Sebelum kami makan minum, Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga setiap makanan yang kami makan boleh menjadi kekuatan, kesehatan dalam tubuh kami. Terima kasih berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua para tamu undangan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Sertai diri mereka sampai ke tujuan di mana mereka kembali dalam keadaan yang baik. Jauhkan dari segala mara bahaya, sertai lindungi mereka dalam perjalanan sehingga mereka boleh sampai di tujuan di rumah mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami akan menyambut berkat Tuhan dengan penuh
ucapan syukur. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.